Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, sehat selalu ya. Salam semangat. Khusus buat yang tinggal di luar NKRI. Salam jumpa buat yang di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Australia, dan negara-negara yang lain. Buat Kak Ros di Malaysia, apa kabar Kak Ros dengan Upin Ipinnya? Baik, buat khusus yang buat sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang ada di NKRI Nusantara Jaya, Pancasila Jaya ya. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang beberapa waktu yang lalu ada fenomena orang-orang yang menganggap musik haram katanya. Musik itu haram, gara-gara musik orang bisa tidak dekat dengan Allah. Wah, kira-kira gitu. Nah, sahabat-sahabat, langsung saja tanpa basa-basi saya langsung ingin menanggapinya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa musik atau irama-irama lagu bisa menjauhkan manusia kepada Allah, atau bisa membuat manusia tidak bisa dekat kepada Allah, atau Allah tidak bisa mendekat kepada manusia, apapun lah intinya, pokoknya yang menganggap seperti itu ya, itu adalah orang-orang yang sama sekali belum mengenal Allah. Sekali lagi, orang-orang yang mengatakan bahwa dengan musik bisa membuat orang tidak mengenal Allah, atau bisa membuat Allah tidak bisa menjangkau manusia, atau bagaimanapun istilahnya ya, itu adalah orang-orang yang sama sekali belum mengenal Allah. Sahabat-sahabatku, Allah itu maha suci, maha suci, dan maha kuasa. Nah, karena dia suci dan sangat berkuasa, maka tidak ada kuasa apapun juga di dunia ini yang bisa menghalangi dirinya dengan kita. Sekali lagi ya, Allah itu maha suci dan maha kuasa. Nah, karena dia sangat berkuasa, maka tidak ada apapun benda atau barang atau apapun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Apalagi cuma musik ya. Jadi Allah tidak takut dengan musik. Allah tidak bisa dikalahkan dengan musik. Sebagai ilustrasi sahabat-sahabatku, saya juga ada tato di beberapa badan saya ini, salah satunya di tangan saya ini ya. Ada tato ini ya. Nah, kemudian beberapa orang mulai sering bertanya, bagaimana dengan tato? Apakah tato bisa menghalangi kedekatan manusia kepada Allah? Saya juga mau sampaikan dengan tegas, Allah atau Theos atau Elohim atau God yang maha kuasa itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, tapi dia bisa mempengaruhi segala sesuatu. Tapi dia sendiri tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, apalagi hanya dengan cuman tato. Tato ini tak kasih tahu sahabat-sahabatku, tato ini terbuat dari unsur-unsur alam ya. Jadi tintanya itu terbuat dari unsur-unsur alam, ada campuran-campuran kimia alam, campuran-campuran fisika juga. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam permukaan kulit. Dan ini tidak bisa mempengaruhi apapun kepada Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa yang menciptakan semua ini. Dengan kata lain begini, Sang Maha Kuasa itu tidak lemah, tidak baperan. Baru orang punya tato, loh Sang Maha Kuasa tidak bisa mendekat. Bukan begitu. Sang Maha Kuasa itu Maha Kuasa, Maha Suci dan Maha Kuasa. Sucinya dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Sekali lagi ya, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Suci, sucinya dan kekuasaannya tidak bisa dipengaruhi apapun juga. Baik bentuk-bentuk materi, bentuk-bentuk fisik seperti tato, seperti musik, maupun bentuk-bentuk metafisik. Bentuk-bentuk fisik, bentuk-bentuk metafisik, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah. Ilustrasi, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Suci ini, sucinya tidak seperti suci-suci bikinan manusia yang ada di keris-keris yang katanya sakti. Gaman-gaman, keris-keris, tombak-tombak, apalagi cambuk-cambuk sakti, atau buku-buku hasil cetakan manusia yang katanya suci.
Di mana buku-buku atau kitab-kitab yang katanya suci itu, keris-keris yang katanya suci itu, biasanya sebagian besar tidak bisa dibawa ke WC misalnya. Dibawa ke kamar mandi, hilang nanti sucinya, kabur sucinya, ya. Ini nyata sahabatku. Keris-keris yang dianggap sakti, gaman-gaman yang sering dimandiin kalau tanggal 1 Suro katanya sakti, di dalamnya ada kuasa. Coba dibawa ke kamar mandi, diajak kencing aja lo ndak bisa. Apalagi diajak beol, kabur dia sucinya. Sucinya keris-keris dan gaman-gaman dan tongkat-tongkat sakti, cambuk-cambuk sakti itu. Takut kalah dengan kamar mandi. Itulah suci-suci bikinan manusia. Cuman sama kamar mandi aja. Jangan kerisnya. Keris tidak boleh dibawa ke WC atau sikep. Kadang orang punya pakai pegangan katanya ada sikep. Kalau di Jawa itu ada namanya sikep, pegangan ya. Dibentuk kayak dibungkus kain putih, di dalamnya ada rajah tulisan macam-macam. Itu biasanya nggak bisa dibawa ke kamar mandi, dibawa kencing, dibawa ke WC, harus dibuka dulu, dia harus dilepas. Kenapa? Karena dia takut dengan WC, dia takut dengan kencing. Nah, jadi sucinya barang-barang itu yo gombal mukio kayak gitu itu. Sama WC aja takut. Nah, sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau teman-teman berbahasa Arab ya. Kalau bahasa Ibrani Yahwa Elohim, Sang Maha Suci. Kalau teman-teman Hindu menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Itu tidak takut dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tidak seperti keris yang takut sama WC, takut sama kencing. Sang Maha Kuasa tidak takut dengan apapun juga. Sekali lagi ya, Allah yang asli, God yang asli, itu tidak bisa dipengaruhi dan tidak takut oleh apapun juga. Karena dia Maha Kuasa. Tidak ada kuasa-kuasa lain di muka bumi ini yang bisa mengalahkan atau membuat dia tidak eksis. Lain seperti keris tadi saya kasih contoh. Keris sakti katanya. Keris sakti. Begitu dibawa ke kamar mandi, saktinya hilang nanti. Loh, takut sama kamar mandi itu. Katanya sakti, sama kamar mandi aja takut. Atau orang tatoan juga. Kan kalau orang memakai jimat-jimat kesaktian, ada pantangannya, tidak boleh pakai tato, tidak boleh gini, tidak boleh makan daun kelor katanya. Kalau makan daun kelor nanti saktinya hilang loh. Sahabat-sahabat, itu semua adalah Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan yang ada dalam keris, dalam jimat, dalam sikep, dalam raja-raja. Itu Tuhan-Tuhan palsu semua. Kalah sama anjing. Tuhan-Tuhan yang ada dalam keris kalah sama anjing. Anjing masuk kamar mandi, keluar tetap biasa aja. Keris itu masuk kamar mandi, saktinya hilang. Kalah sama anjing. Nah, sahabat-sahabatku, jangan pernah samakan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Yang Maha Kuasa, dengan benda-benda bikinan manusia itu. Yang sakti ini ternyata gombal mukio, gombal amoh. Saktinya hilang hanya karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, sedangkan Sang Maha Kuasa itu moho kuoso, moho suci. Sucinya tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa kemomoran, tidak bisa kalah dengan apapun juga. Tidak bisa kalah dengan tato. Hanya karena orang tatoan maka Maha Suci tidak bisa ketemu saya. Nggak bisa begitu. Ya. Kalau saya di dalam WC, keris tidak bisa ketemu saya. Nanti takut sucinya hilang. Beda dengan Maha Suci. Allah itu mau saya di WC, saya di tempat maksiat, saya dimanapun juga, Sang Maha Kuasa tetap bisa bersama dengan saya, tetap bisa menemui saya. Mau saya tatuan, tidak tatuan, saya telanjang, pakai baju, tidak pakai baju, Sang Maha Suci tetap bisa berjumpa dengan saya. Karena dia Maha Kuasa. Bisa dipahami ya sahabat-sahabatku ya. Jadi kembali ke perbincangan kita awal tadi. Sang Maha Suci yang asli, Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipengaruhi oleh musik. Musik apapun tidak ngaruh. Kalau sampai ada sesuatu yang namanya dikatakan itu adalah Allah, tapi tiba-tiba gara-gara musik itu bisa mengganggu hubungan Anda dengan Allah, maka sudah pasti Allahnya itu adalah Allah abal-abal, ilah palsu.
ilah yang sejati, Allah yang sejati, tidak terpengaruh oleh apapun juga, oleh suara apapun, oleh barang apapun, oleh kata-kata apapun, baik benda yang fisik maupun yang metafisik, tidak bisa terpengaruh, sebab dia maha kuasa, maha suci. Baik sahabat-sahabat, demikian video kali ini. Terima kasih buat siapapun yang menyimak. Salam jumpa di video yang lain. Dari saya, wartawan kabar baik bagi dunia dan Nusantara.